Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian kompetensi bidang atau SKB, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama. 1. Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif sedang melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 atau 30 hari sejak disetujui bersama, maka A. RUU tersebut harus dibahas ulang oleh DPR dan Presiden. B. RUU tersebut batal dan tidak dapat diajukan lagi. C. RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. D. RUU tersebut dikembalikan ke DPR untuk perbaikan. E. RUU tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden namun tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, sesuai Pasal 73 Ayat atau 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2. Dalam menjalankan tugasnya, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif menganalisis bahwa DPD mengajukan RUU tentang pemerintahan daerah kepada DPR. Berdasarkan Undang-Undang No. 3, mekanisme yang tepat terkait hal tersebut adalah A. DPR wajib langsung membahas RUU tersebut. B. DPR harus menunggu pertimbangan Presiden. C. DPR menyampaikan RUU kepada Presiden untuk mendapatkan pendapat. D. DPD dapat ikut membahas RUU tersebut sampai tingkat 2. E. DPD hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Sesuai Undang-Undang No. 3, untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, DPD dapat ikut membahas dan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan tingkat 1 dan 2. 3. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif menemukan adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang baru disahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pengujian formil terhadap undang-undang tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama. A. 30 hari kerja sejak undang-undang diundangkan. B. 45 hari kerja sejak undang-undang diundangkan. C. 60 hari kerja sejak undang-undang diundangkan. D. 90 hari kerja sejak undang-undang diundangkan. E. 180 hari kerja sejak undang-undang diundangkan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian formil harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara. 4. Sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dapat memperoleh angka kredit sebesar A. 0,04 per laporan. B. 0,15 per laporan. C. 0,20 per laporan. D. 0,25 per laporan. E. 0,30 per laporan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk ahli pertama memperoleh angka kredit sebesar 0,04 per laporan. 5. Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif mengkaji mekanisme pemberhentian anggota DPR. Menurut Undang-Undang MT3, pemberhentian anggota DPR yang melanggar kode etik dengan sanksi pemberhentian tetap diusulkan oleh A. Pimpinan DPR. B. Badan Kehormatan. C. Mahkamah Kehormatan Dewan. D. Pimpinan Fraksi. E. Komisi 3 DPR. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Sesuai Undang-Undang MT3, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang melanggar kode etik dengan sanksi pemberhentian tetap. 6. Dalam melakukan analisis terhadap proses legislasi, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif menemukan bahwa suatu RUU inisiatif DPR telah memasuki pembahasan tingkat I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dimaksud dengan pembahasan tingkat 1 adalah A. Pembicaraan dalam rapat komisi. B. Pembicaraan dalam rapat gabungan komisi. C. Pembicaraan dalam rapat badan legislasi. D. Pembicaraan dalam rapat panitia kerja. E. Pembicaraan dalam rapat paripurna. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembahasan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. 7. Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif menganalisis bahwa terdapat perbedaan antara naskah undang-undang yang diundangkan dengan naskah yang disetujui bersama DPR dan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berwenang membetulkan kesalahan tersebut adalah A. Presiden. B. Menteri Hukum dan HAM. C. Sekretaris Negara. D. Pimpinan DPR. E. Kepala BPHN. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Presiden berwenang untuk membetulkan kesalahan kata atau tulisan dalam naskah undang-undang yang telah diundangkan. 8. Berdasarkan Undang-Undang AS, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama wajib memenuhi persyaratan. A. Memiliki pengalaman dalam tugas JF minimal 2 tahun. B. Memiliki pangkat minimal penata muda tek. I. C. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. D. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S2. E. Telah mengikuti diklat fungsional minimal 100 jam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Berdasarkan Undang-Undang AS dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo. PP Nomor 17 Tahun 2020, syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional harus lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 9. Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif mengkaji ketentuan tentang hak imunitas anggota DPR. Berdasarkan Undang-Undang MT3, hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal A. Mengkritik kebijakan pemerintah. B. Menyampaikan pendapat dalam rapat DPR. C. Membocorkan rahasia negara. D. Menyampaikan aspirasi konstituen. E. Mengajukan pertanyaan kepada mitra kerja. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Sesuai Undang-Undang MT3, hak imunitas tidak berlaku jika anggota DPR membocorkan hal yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara. 10. Dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif menemukan adanya pertentangan antara peraturan presiden dengan undang-undang. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, maka A. Peraturan presiden tetap berlaku sampai dicabut. B.
Kedua peraturan tetap berlaku secara bersama. C. Undang-undang mengesampingkan peraturan presiden. D. Peraturan yang baru mengesampingkan yang lama. E. Peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Sesuai asas lex superior derogat legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi atau UU, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau perpres jika terjadi pertentangan. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.